Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Al-Bukhari telah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca ayat ini, yaitu ayat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih ila qaulih ulul albab. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Di antaranya ada ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat muhkamat, dan mereka adalah induk daripada kitab suci ini. Sedangkan yang lainnya adalah ayat-ayat yang samar-samar. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka mengikuti apa yang samar-samar daripadanya dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwilnya sampai kepada firman-Nya ulul albab. Berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka mengikuti perkara samar-samar daripada Al-Quran, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ, maka mereka itulah orang-orang yang telah dinamakan oleh Allah. فَاحْذَرُوهُمْ, maka hindarilah mereka. Ini adalah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati daripada ahlil ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Disebutkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, qala zikrul ahwa'i al-madmumah, penyebutan hawa nafsu yang tercela. Nasta'simullah ta'ala minha, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hawa nafsu yang tercela itu. Wa na'udzu bihi min kulli ma yujibu sukhtahu, dan kita berlindung kepada Allah dari setiap apa yang membawa kepada murkanya. Tsumma dzakara bi sanadihi ila Muawiyah bin Abi Sufyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan dengan sanadnya
kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bisahibih. Akan ada beberapa kaum yang mereka dijangkiti oleh penyakit hawa nafsu sebagaimana penyakit rabies yang menyakiti orang yang terkena dengannya. Fala yabqa minhu mafsalun illa dakhalah. Tidak ada satu sendi yang tertinggal melainkan akan terkena. Ini bahayanya hawa nafsu. Apabila hawa nafsu itu telah menjangkiti seseorang, maka dia akan menjalar dengan cepat, ya, sehingga orang itu dikhawatirkan bahwa dia tidak akan terselamatkan. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dengan sanadnya kepada Ziyad bin Ilaqah kepada pamannya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihaula'id da'awat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa-doa ini. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang mungkar, dari hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Nah, dan ini bisa kita gabungkan kepada sekian ayat maupun hadis yang telah kita bacakan mengenai celaan hawa nafsu. Sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan, bahwa hawa nafsu yang berupa pemikiran sesat, pemahaman yang menyimpang, keyakinan yang menyeleweng, ini lebih berbahaya daripada hawa nafsu yang berupa syahwat. Sehingga datang dari para ulama kita ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya adalah ucapan dari Yunus bin Ubaid yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam Syarh As-Sunnah. Kata beliau, kita sebutkan ucapannya secara lengkap. Qala wa idza ra'aita ar-rajula radi'at tariqi wal madhhab. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang yang punya pemahaman dan madhab yang jelek, yang rendah, fasiqan, fajiran, seorang fasik, seorang yang fajir, pelaku kriminalitas, sahibu ma'asi, pelaku kemaksiatan, zaliman, seorang yang zalim, wa huwa min ahli sunnah, namun dia termasuk daripada ahli sunnah. Garis atasi ini, ya, seorang yang fasik, fajir, pelaku kemaksiatan, seorang yang zalim, tetapi dia masih ahlus sunnah, ya, masih ahlus sunnah. Ini mengingatkan kita bahwa yang namanya ahlus sunnah itu tidak pada satu level. Mereka beraneka ragam, ya. Bahkan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menunjukkan bahwa di antara ahlus sunnah itu juga ada yang tersalah seperti ini, fasik, fajir, ya.
dan dia pelaku maksiat, zalim. Maka orang yang demikian ini tentunya membutuhkan nasihat, membutuhkan arahan, membutuhkan kesabaran dari kita untuk membenarkan dan mengembalikan dia kepada hidayah Allah. Dan dia selama masih dari kalangan ahlus sunnah, maka ahlus sunnah itu bisa menerima an-nasihah. Ahlus sunnah itu keadaannya lebih baik dibanding dengan ahlul bidah, bahkan tidak bisa dibandingkan. Sejelek apapun ahlus sunnah, selama dia ahlus sunnah, kita memiliki harapan yang besar untuk dia kembali kepada hidayah, kepada jalan yang lurus. Karena pada prinsipnya, yang namanya ahlus sunnah itu, mereka adalah orang-orang yang menerima peringatan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalaupun dia terjatuh ke dalam kefasikan, kejahatan, kepada tindakan kriminalitas, kemaksiatan, kezaliman, namun itu bukan berarti secara prinsip dia tidak ingin untuk mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia lagi tersalah, lagi khilaf. Sehingga orang yang seperti ini, sementara dia masih dari kalangan ahlus sunnah, kita berharap besar akan kebaikannya. Tinggal bagaimana kita mengarahkan dia, menasihati dia, dan bersabar atasnya. Apa kata Al-Imamul Barbahari rahimahullah? Wa huwa min ahli sunnah. Selama dia masih dari ahli sunnah, fashabhu, maka pergauli dia. Bukan tinggalkan dia, pergauli dia. Wajlis ma'ah, dan duduklah engkau bersamanya. Duduklah engkau bersamanya. Karena orang yang seperti ini masih besar harapan kita dia akan menjadi baik. Dia akan kembali kepada jalan Allah. Dia akan bertaubat daripada kesalahan-kesalahannya, daripada kekeliruan-kekeliruannya, kemaksiatan-kemaksiatannya. Fa innahu laisa tadhurruka maksiyatuh, karena kemaksiatannya tidak akan membahayakanmu. Sebab engkau tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah maksiat, jelek, buruk. Engkau tidak akan terpengaruh dengannya. Tidak akan membahayakanmu. Nah, wa idza ra'aita ar-rajula 'abidan. Tapi kata beliau, apabila engkau melihat seseorang abidan, dia ibadah, ahli ibadah, mujtahidan, seorang yang mujtahid, sungguh-sungguh di dalam ibadahnya, mutaqashifan, dalam keadaan bersahaja, muhtariqan bil ibadah, yang terbakar semangatnya untuk melaksanakan ibadah. Namun kata beliau, sahibah hawa, tapi dia pengikut hawa nafsu. Maksudnya apa pengikut hawa nafsu? Dia beribadah, dia bersungguh-sungguh di dalam beragama, tetapi tidak dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Tidak dalam lingkaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangatnya adalah semangat buta. Ibadahnya adalah ibadah yang berdasarkan anggapan baik, berdasarkan adat istiadat, berdasarkan budaya, bukan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, fala tajlis ma'ah, jangan duduk bersama orang ini. Wala tasma' kalamah, jangan engkau dengarkan ucapannya. Wala tamshi ma'ahu fit tariq, jangan engkau berjalan bersamanya di tengah jalan. Fa inni la amanu an tastahilli tariqahu. Baik. Fa inni la amanu an tustahalli, atau baik.
fa inni la amanu an tastahliya tariqahu. Naam. La amanu an tastahliya tariqahu fatahliku ma'ah. Karena aku tidak merasa aman bahwa engkau menganggap indah cara beragamanya sehingga engkau akan binasa bersamanya. Ya. Ini bahayanya ashabul bidah, orang-orang yang beragama dengan mengikuti hawa nafsu. Nah, sehingga pelaku maksiat tadi lebih dirasa aman daripada pelaku bid'ah, pengikut hawa nafsu. Wara'a Yunus bin Ubaid ibnahu wa qad kharaja min 'indi sahibi hawa. Yunus bin Ubaid telah melihat anaknya ketika anak itu keluar dari sisi seorang pengikut hawa nafsu. Faqala ya bunai min aina kharajta. Maka Yunus bin Ubaid berkata, wahai anakku, dari mana engkau keluar? Qala min indi Amr bin Ubaid. Anak itu menjawab, aku keluar dari sisi Amr bin Ubaid. Ya. Amr bin Ubaid adalah seorang sahibul bid'ah, ya, ahlul ahwa. Qala ya bunai. Maka beliau berkata, wahai anakku, la in araka kharajta min baiti haiti. Ya. Wahai anakku, jikalau seandainya aku melihatmu keluar dari rumah bordil, ya, rumah lacur, ahabbu ilayya min an talqahu biqauli ahli al-ahwa min an alqaka biqauli ahli al-ahwa. Ya. Wahai anakku, jika aku melihatmu keluar dari rumah yang seperti itu, rumah lacur, lebih aku sukai daripada aku bertemu denganmu dalam keadaan engkau telah berpendapat dengan pendapat ahli al-ahwa, pengikut hawa nafsu. Nah, ini bukan berarti meremehkan bahayanya perbuatan maksiat atau bahkan mendorong kepada perbuatan maksiat, tetapi maksudnya bahwa maksiat itu lebih ringan dibanding al-bidah wal ahwa. Ya. Melihat seorang yang keluar dari tempat seperti ini, kita berpandangan itu lebih ringan. Bahkan menurut Yunus bin Ubaid itu lebih ringan dibanding ketika dia melihatnya keluar dari sisi ahlil ahwa, ashabil bidah, ya, pengikut hawa nafsu, yang beragama dengan hawa nafsu, yang menyebarkan kesesatan-kesesatan. Nah, berkata Al-Barbahari rahimahullah, memberi komentar kepada ucapan Yunus bin Ubaid, kata beliau, afala ta'lam anna Yunus qad alima anna al-haytiyya la yudhillu ibnahu an dinih wa anna sahibal bid'ati yudhilluhu hatta yukaffirah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Yunus mengetahui bahwasanya rumah lacur itu tidak akan menyesatkan anaknya dari agamanya, ya. Walaupun dia melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan kemaksiatan itu mengakui bahwa dia salah, bahwa dia orang yang rendah, bahwa dia keliru, ya. Sehingga dia tidak akan membenarkan dirinya tatkala dia melakukan perbuatan maksiat itu. Ya, secara agama dia tetap meyakini bahwa kemaksiatannya adalah kejelekan. Sementara wa anna sahibal bid'ati yudhilluhu hatta yukaffirah. Sementara sahibul bid'ah menyesatkannya sampai bisa membuatnya menjadi kafir. Kalau bid'ahnya itu adalah bid'ah yang mukaffirah. Nah, ini bahayanya. Ya. Ya, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim tadi, di mana sahibul hawa melihat kemungkaran adalah ma'ruf, kejahilan adalah ilmu. Ya, melihat yang namanya kebatilan adalah kebenaran, bahkan kesyirikan adalah tauhid, kekafiran adalah iman. Subhanallah.
Kalau sudah seperti ini sangat membahayakan. Ya. Kesesatan tampil dalam bentuk kebaikan. Maka kata beliau, fahdhar ahla zamanika khassah. Maka hindari, hati-hati dari orang-orang yang ada di masamu secara khusus. Wanzur man tujalis, dan lihatlah dengan siapa engkau duduk, yang engkau bermajlis dengannya. Wa mimman tasma', dari siapa engkau mendengar agamamu. Wa man tashab, dan siapa yang engkau gauli. Nah. Kemudian kata beliau juga di dalam Syarh Sunnah, wa idza aradta al-istiqamata 'ala al-haqqi wa tariqata ahli sunnah qablaka. Apabila engkau ingin istiqamah di atas kebenaran dan jalannya ahli sunnah sebelummu, fahdharil kalam wa ashabil kalam wal jidali wal mira'i wal qiyas wal munadhara fid din. Hindari olehmu ilmu filsafat dan orang-orang yang menjadi tokoh di dalam filsafat, di dalam ilmu debat, di dalam pertikaian, di dalam qiyas, di dalam dialog tentang agama. Fa inna istima'aka minhum yaqdahu syakka fil qalb. Karena engkau mendengarkan dari mereka akan membuat ragu di dalam hati. Tadinya yakin, karena suka mendengarkan ahlul kalam, mendengarkan ashabul bidah, ya, karena suka mendengarkan acara debat, akhirnya jadi ragu. Ya. Kita jangan merasa aman terhadap diri kita sendiri. Dan kita menganggap bahwa kita tidak mungkin termakan dengan pemikiran mereka. Karena yang berulang-ulang kali kita sebutkan, ya, ucapan sebagian salaf, innal quluba dha'ifah wasyubahu khattafah. Yang namanya hati manusia itu adalah sesuatu yang dha'ifah, sesuatu yang lemah. Sementara asyubahu khattafah, yang namanya syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang adalah sesuatu yang kuat sambarannya. Ya. Mungkin tanpa engkau merasa masuk, ya, keraguan di dalam hatimu. Awalnya mungkin bukan dalam bentuk keraguan, tapi bisa jadi dalam bentuk pertanyaan. Benar enggak ya apa yang dikatakannya tadi? Ya. Ini bentuknya pertanyaan, tapi ini adalah sinyal keraguan. Ya, sinyal keraguan. Benar enggak ya? Sementara engkau tidak tahu jawabannya benar atau tidak. Itulah keraguan. Ya. Sudah terbersit dari pertanyaan ini, ya, kilauan-kilauan keraguan itu tadi. Maka jangan pernah kita menganggap remeh untuk mendengar dari ashabil bidah. Ya. Naam, barakallahu fikum. Wa kafa bihi qabulan fatahlik. Dan apabila engkau menerima, maka engkau akan binasa. Wa ma kanat qad zandaqatan wala bid'atan wala hawan wala dhalalah illa minal kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas. Dan tidak pernah ada yang namanya kezindikan, kemunafikan yang mengeluarkan daripada Islam. Tidak ada pula yang namanya bid'ah, hawa nafsu, kesesatan, melainkan datangnya dari al-kalam, ya, dari falsafah, dari jidal, perdebatan, ya, wal mira, wal qiyas, mengkiaskan sesuatu dengan akal di dalam beragama. Wa hiya abwabul bid'ah wasyukuki wazandaqah. Itulah pintu-pintu kebid'ahan, keraguan dan kezindikan. Fallaha Allah fi nafsik, maka bertakwalah engkau kepada Allah di dalam dirimu. Wa 'alaika bil athar wa ashabil athar wat taqlid. Hendaklah engkau berpegang dengan riwayat-riwayat hadis dan orang-orang yang mengikuti riwayat-riwayat hadis, wat taqlid. Fa inna ad-dina innama huwa at-taqlid. Karena yang namanya agama itu hanya saja merupakan taklid. Apa artinya taklid di sini? At-taqlid yang dimaksud adalah al-ittiba'. Ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan bisa pula yang dimaksud dengan taklid, yaitu di dalam perkara-perkara akidah sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud,
nahnu qaumun nattabi'u wa la nabtadi' wa naqtadi wa la nabtadi. Kita adalah suatu kaum yang kita hanya mengikuti dan tidak mengada-ada. Ya, kita hanya mengikuti dan tidak mengada-ada. Dan kita suatu kaum yang hanya mentauladani dan bukan membuat sesuatu yang baru. Nah, ini yang dimaksud dengan taklid. Yani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ridwanullah alaihim ajma'in wa man qablana lam yad'una fi lubsin faqallidhum wastarih. Kata beliau, maksudnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang sebelum kita itu tidak meninggalkan kita dalam keadaan yang samar. Artinya Nabi meninggalkan kita dalam keadaan yang terang benderang, jelas, ala mahajjatin baydha, ya, dalam keadaan hujjah yang terang benderang. Maka kata beliau, faqallidhum, ikuti mereka, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Itu yang dimaksud dengan taklid, ikuti Nabi dan para sahabatnya. Wastarih, kemudian beristirahatlah engkau, artinya tidak usah mencari sesuatu yang lain. Wala tujawiz al-athar wa ahlal athar, jangan engkau melampaui riwayat Nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini sekelumit tentang ucapan-ucapan para ulama mengenai ashabul bidah dan bahayanya mereka dibanding ahlul ma'asi. Ya. Kemudian dikatakan oleh Arta'ah Ibnul Mundhir, lain yakunu bni fasiqan minal fusaq ahabbu ilayya min ayyakuna sahibu hawa. Kata Arta'ah Ibnul Mundhir, sebagaimana di dalam Al-Ibanah karya Ibnu Battah, beliau berkata, jikalau seandainya anakku adalah seorang yang fasik dari kalangan orang-orang fasik, itu lebih aku sukai daripada anakku adalah pengikut hawa nafsu. Oleh karena itu, ya, di sini adalah insaf Ahlus Sunnah di dalam mendudukkan permasalahan. Ya. Jangan sampai kita terlalu berlebihan di dalam mensikapi kejahatan-kejahatan di luar kadarnya. Terkadang kita melihat yang namanya kemaksiatan, kejahatan, kriminalitas yang merupakan dosa-dosa besar, kita sangat terpukul. Apalagi kalau yang melakukannya adalah anak kita sendiri. Sedihnya luar biasa. Kan gitu. Ayuhal aba. Ya. Tapi kalau melihat anak kita, ya, generasi muda kita, mulai mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, rajin ke masjid tapi melakukan bid'ah, ya, rajin ikut pengajian tetapi pengajian bid'ah, kita merasa biasa-biasa saja, ya. Bahkan tak jarang pula di antara kita tidak seleksi di dalam mendidik anaknya sehingga menyekolahkan mereka di tempat-tempat ashabul bidah hanya karena alasan-alasan tertentu. Ya, yang salah mungkin bukan alasannya, tetapi yang salah kenapa dia tempatkan anak itu di tempat sarang yang lebih berbahaya daripada sarang macan. Ya. Di sekolahan hizbiyah, ya, ikhwaniyah misalnya. Dalam kondisi kita mungkin menginginkan anak itu punya syahadah. Dalam kondisi mungkin kita menginginkan anak itu punya budi pekerti yang baik. Dalam kondisi kita melihat bahwa sekolahannya bonafit, ya, skalanya internasional dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Padahal salafun as-salih, ya, diantaranya Arta'ah bin Al-Mundhir, ya, menyatakan bahwa aku lebih suka anakku seorang yang fasik daripada dia sahibul hawa. Bukan artinya bahwa ini dorongan, ya, atau meremehkan perbuatan kemaksiatan. Tetap kedua-duanya jelek. Kita tidak ingin anak kita menjadi fasik dan tidak pula menjadi
sahibul hawa. Ya, pengikut hawa nafsu, ahlul bidah. Tidak ada yang kita inginkan. Tapi kalau seandainya ya, kita terjepit dalam sebuah situasi, dalam suatu kondisi di mana pilihannya ada dua. Ya, sudah terlanjur, imma kita biarkan dia di dalam kejahatannya, wa imma kita alihkan dari kejahatannya dan dia berpindah kepada bid'ah. Ya. Awalnya dia seorang pemusik, seorang pemabuk, kemudian kita pindahkan dia kepada kondisi di mana dia rajin beragama tetapi dengan amalan-amalan dan pemikiran-pemikiran yang bid'ah. Mana yang harus kita pilih? Kalau dalam kondisi yang seperti ini kita cari yang lebih ringan. Ya. Sehingga dikatakan oleh sebagian dari sahabat, ya, dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, "Laisal 'aqilu alladhi ya'riful khaira minasyarr." Bukanlah orang yang berakal sehat seorang yang mengenal mana yang baik daripada yang buruk. Ya. Karena itu urusannya jelas. Yang baik itu jelas, yang buruk itu jelas. Walakinnahu alladhi ya'rifu khairas syarrain. Ya. Kata beliau, akan tetapi orang yang berakal adalah orang yang mengenal khairas syarrain. Ya, mana yang lebih baik di antara dua kejelekan. Ya, maksudnya yang lebih baik di sini yaitu yang lebih ringan daripada dua kejelekan. Makanya ada kaidah di kalangan ahli usul di mana mereka menyatakan idza ta'arada mahdzuratan urtuqiba akhaffuhuma. Apabila ada dua perkara yang dilarang saling kontradiksi, ya, maka dipilih yang paling ringan di antara keduanya. Ya, yang paling ringan di antara keduanya. Baik. Berkata Abdullah bin Aun al-Basri, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalb, istahsana ar-rajulu maka yastakbihuh." Apabila hawa nafsu itu telah menguasai, telah mendominasi atas hati seseorang, istahsanar rajulu maka yastakbihuh, maka orang itu akan menganggap baik apa yang dahulunya dia anggap buruk. Naam. Berkata Abu Kilabah, "Iyyakum wa ashabal khusumat." Hindari oleh kalian orang-orang yang suka bertikai di dalam agamanya, yaitu ashabul bidah. Fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalatihim, karena aku tidak merasa aman bahwa mereka akan menenggelamkan kalian di dalam kesesatan mereka. Au yulabbisu 'alaikum ba'dha ma ta'rifun, atau mereka akan menyamarkan kepada kalian apa yang telah kalian ketahui. Baik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di zaman ini banyak sekali yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu bukan saja dalam bentuk asyahawat, ya, berbagai kemaksiatan, kejahatan, dosa-dosa besar yang tersebar luas, ya. Tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah hawa nafsu yang berupa pemikiran-pemikiran menyimpang, pemahaman-pemahaman yang menyeleweng, akidah-akidah yang sesat. Ya. Di sini sebagai penutup majelis saya akan menukilkan contoh-contoh, ya, yang tersebar pada hari ini di kalangan kaum muslimin, perkara-perkara hawa nafsu yang tidak diwaspadai oleh banyak orang. Ya. Saya nukilkan dari ucapan Syekh Abdullah bin Salfiq Az-Zufairi, hafizahullah ta'ala. Beliau ini yang pernah datang ke negeri kita pada 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, dan memberikan muhadharah di
Masjid Bantul, ya, Masjid Agung Bantul. Ya. Beliau adalah Syekh Abdullah bin Salfiq Az-Zufairi di dalam kitabnya Sallis Suyuf wal Asinnah ala ahlil hawa wa ad'iya'is sunnah. Ya. Pedang yang terhunus, pedang dan tombak yang terhunus kepada para pengikut hawa nafsu dan para pengaku sunnah. Baik, pada halaman yang ke-24 dan sampai kepada halaman yang ke-26, beliau menyebutkan sekitar 12 perkara yang merupakan hawa nafsu dan itu tersebar pada hari ini di kalangan kaum muslimin. Ya. Dan ini yang beliau sebutkan adalah prinsip-prinsipnya. Sehingga kita bisa mewaspadai diri supaya kita tidak masuk ke dalam hawa nafsu ini setelah kita dikenalkan oleh Allah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai kita disesatkan oleh Allah ba'dal hidayah. Ya. Kata beliau, "Qultu wala ba'sa an nadhkura ba'dha anwa'ihi ala sabilil mithal lal hasr." Tidak mengapa kita sebutkan sebagian jenisnya sebagai contoh dan bukan untuk membatasi. Wa khassatan ma yantashiru fi hadhihi al-ayyam min al-ahwa. Dan secara khusus apa yang tersebar pada hari ini dari hawa nafsu. Wa dzalika mithl. Yang demikian itu contohnya. Al-awwal, yang pertama. Al-i'timadu 'ala ar-ra'yi fi umur al-i'tiqadi wal ahkami wad da'wati wa asalibiha. Wa tarkil istidlal min al-Qur'ani aw as-sunnati aw ijma'is salaf. Contoh yang pertama, hawa nafsu yang tersebar di antaranya adalah berpedoman kepada logika dalam urusan-urusan akidah, dalam perkara-perkara hukum, dalam perkara dakwah dan cara-cara dakwah, serta meninggalkan berdalil daripada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' as-salaf. Nah, dan apa yang beliau katakan ini bukan sesuatu yang langka di kalangan orang-orang yang mengaku muslimin. Ya, menetapkan perkara akidah, dia meyakini sesuatu, menetapkan hukum, berdakwah dan cara-cara dakwah berdasarkan logikanya, apa yang menurutnya baik. Ya. Dan dia tidak kembali kepada Al-Quran wal Hadith atau ijma'us salaf. Bahkan sebagiannya bertentangan dengan Al-Quran wal Hadith dan ijma'us salaf. Yang kedua kata beliau, ya, contoh hawa nafsu yang tersebar, adamul insiya'i lid dalil, tidak mau tunduk kepada dalil. Ya. Jadi hal yang pertama yang kita diajak oleh beliau untuk menjadikannya sebagai contoh yang tersebar pada hari ini, berpegang kepada logika dalam urusan akidah, hukum, dakwah dan cara-caranya. Ya. Maka sebagai mawas diri, sebagai kewaspadaan pada diri kita sendiri, hendaklah kita kembali di dalam perkara akidah, di dalam perkara hukum, dalam perkara dakwah dan cara-caranya kepada Al-Quran wal Hadith wa ijma'us salaf. Ini terlepas daripada hawa nafsu. Yang kedua, kata beliau, tidak mau tunduk kepada dalil. Ya. Sebagian orang, ya, kalau dia sudah memegang sebuah keyakinan, sebuah adat dan tradisi, walaupun itu terkait dengan agamanya, tidak cukup ditunjukkan kepadanya dalil. Ini ayatnya, ini haditsnya. Ya. Bahkan dia tetap menentangnya. Gara-garanya apa? Sebabnya apa? Dia menentangnya karena ini tidak diamalkan di tempatnya, tidak pernah disebutkan oleh gurunya, ya, sehingga dia menentang. Ya, ini berlawanan dengan adat kita. Ini tidak pernah dikatakan oleh kiai saya dan sebagainya dan sebagainya. Ini termasuk hawa nafsu. Maka ahlus sunnah itu merasa cukup dengan Al-Quran wal Hadith. Kalau ada ayatnya, ada haditsnya, na'am. Itulah yang disebut dengan agama. Baik. Yang ketiga, al-istidlalu 'ala ar-ra'yi bi ayyi dalilin
walau lam yakun hunaka wajhu mutabaqatin lil istidlal. Termasuk hawa nafsu, kata beliau, yang juga tersebar pada hari ini adalah berdalil dengan logika, di atas logika, melalui penggunaan sebagian dalil. Ya. Walaupun tidak ada sisi kecocokan bentuk pendalilan itu. Artinya begini, ya, di mana seseorang mengambil dalil dan berdalil dengan sebuah dalil walaupun tidak ada kecocokan antara dalilnya dan pemahaman yang dia sebutkan dari dalil tersebut. Ya. Misalnya sebagian orang mengatakan bahwa istri itu boleh lebih dari 4, 9. Dari mana? Dari ayat. Ayat yang tadi disebutkan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'." Nikahi oleh kalian dari wanita yang baik untuk kalian 2, 3 dan 4. 4 tambah 3 7, tambah 2 9. Ya. Padahal tidak ada sisi pendalilan dari ucapannya itu yang sesuai dengan ayat, karena ayat itu berbicara tentang pembolehan. Al-waw di situ adalah dikatakan oleh ahli tafsir, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-waw lil ibahah. Wawnya di situ untuk menunjukkan kebolehannya, boleh 2, boleh 3, boleh 4, bukan 2 tambah 3 tambah 4 sehingga menjadi 9. Ya. Ada nggak yang berpendapat seperti itu? Ada. Ya, sehingga mereka membolehkan istri lebih dari 4 di dalam Islam. Karena ayat itu membolehkan 9. Padahal tidak ada sisi pendalilannya. Tidak ada kecocokan antara pemahaman dia dengan dalil yang dia bawakan. Ini disebut hawa nafsu. Ya, kita mengambil dalil untuk disesuaikan dengan hawa nafsu kita. Inilah yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ahlul bidah, mereka punya hawa nafsu, pemikiran yang sesat, keyakinan yang menyimpang, kemudian mencari dalil. Mana dalil yang sesuai dengan pemahaman mereka, maka mereka akan masukkan itu sebagai alasannya. Padahal yang membuat mereka berkeyakinan seperti itu, berpemahaman seperti itu, bukan dalilnya, tetapi hawa nafsu yang ada pada mereka. Dalil itu sebagai pelengkap saja, supaya kelihatan ilmiah. Sementara ahlus sunnah tidak demikian. Dalilnya dulu, bukan pemahamannya dulu. Ya, sehingga terlepas daripada hawa nafsu. Dalilnya dulu kumpulkan, pelajari dengan baik. Ya, dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari pemahaman salaf, dari penjelasan ulama tafsir, dari penjelasan syurahul hadis. Ya, apa pendapatnya para ulama terdahulu tentang ayat ini, tentang hadis ini? Bagaimana mereka memahami, di mana bentuk kesesuaiannya? Kalau ada pertentangan, bagaimana mengkompromikannya dan sebagainya. Baru setelah itu dibangun satu kesimpulan yang merupakan pemahaman dan keyakinan. Prinsip. Ya, sehingga apa yang disimpulkan menjadi keyakinan dan pemahaman itu terlepas daripada kepentingan dan hawa nafsu. Nah, itu yang sering kita katakan, bukan yang penting dalilnya. Dalil itu penting. Dan tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita cara berdalil dengan dalil itu. Kalau hanya sekedar dalilnya, semua orang bisa membawakan dalil. Iya enggak? Berulang kali saya singgung. Setiap orang bisa membawakan dalil. Jadi tatkala ada ahlul bidah, ahlul ahwa, ya, tatkala ditanya apa dalilnya, dia bisa membawakan dalil, bukan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan dalil dan pendalilannya benar. Ya. Dan ini banyak contohnya. Orang yang melakukan teror kepada sesama kaum muslimin, kalau ditanya apa dalilnya, mereka punya dalil. Ya. Dalilnya karena yang diteror itu adalah kufar. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ya. Sehingga mereka mengkafirkan siapa saja dari kalangan muslimin yang tidak sesuai dengan mereka. Nah,
Bukan yang penting dalilnya. Dalil itu penting, tapi tak kalah pentingnya adalah bagaimana cara berdalil. Nah, dan disinilah Allah mencela ahlul kitab, di mana mereka mengambil sebagian kitab dan membuang sebagian yang lainnya. Baik. Qala, yang keempat, ar-rabi', ta'wilu wa tahriful adillati ala ma yuriduhu wa yahwahu wa yu'assiluh. Wa hadha ra'ijun fi ahli al-ahwa. Ya. Mentakwil, kemudian mentahrif, menyelewengkan dalil-dalil sesuai dengan apa yang diinginkan, dan dia membangunnya menjadi prinsip. Ya. Dan ini berlaku banyak di kalangan ahli ahwa, sehingga di kalangan mereka i'tiqadun wa ta'silun thumma istidlal. Ya. Sehingga di kalangan mereka itu yang ada adalah meyakini dulu, membuat prinsip dulu, kemudian mencari dalil. Ini adalah hawa nafsu. Ya, jadi kalau suatu saat kita punya pendapat, kita punya pemahaman, kita punya pemikiran, ya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam hawa nafsu, kita lepaskan dulu apa yang ada di dalam keyakinan kita, pemikiran kita, pemahaman kita yang kita tidak tahu benar atau tidaknya. Kemudian pelajari dalil. Ya. Setelah itu baru simpulkan dari apa yang sudah kamu pelajari dengan ilmu. Kalau memang cocok dengan pemikiranmu, pemahamanmu, keyakinanmu yang semula, maka itu adalah taufik minallah. Tapi kalau tidak, maka buanglah dan bangunlah di atas ilmu tadi. Ya. Nah, dan jangan pernah tatkala engkau sudah memiliki satu pemahaman, pemikiran, keyakinan, kemudian engkau mencoba-coba untuk mencarinya, untuk mencarikan dalilnya, karena itu sudah sifatnya hawa nafsu. Ya, punya sikap dulu, punya prinsip dulu, punya keyakinan dulu, baru cari dalil, itu hawa nafsu. Baru cari fatwa, itu namanya hawa nafsu. Ya. Ternyata dalilnya benar, ya, fatwanya benar, naam, tapi engkau pengikut hawa nafsu. Limada? Karena engkau berangkat untuk mencari dalil, engkau berangkat untuk mencari fatwa, bukan karena engkau tahu kebenarannya, tapi karena berangkat dari apa yang ada dalam pikiranmu, dalam hawa nafsumu. Engkau bukan pengikut dalil, tetapi engkau pengikut hawa nafsu. Ya. Dan Al-Imam Al-Muallimi rahimahullah sempat mengingatkan di dalam kitabnya An-Nukat, ya. Saya simpulkan saja ceritanya. Beliau menerangkan bahwa hawa nafsu itu bisa masuk kepada para ulama dari lubang yang sangat kecil. Ya. Bahkan beliau menyatakan, terkadang aku merasakan di mana aku mencari dan membahas sebuah permasalahan dalam permasalahan-permasalahan fikhiyah, ya, yang di sana sudah ada hawa nafsu, sehingga aku berupaya untuk menguatkan satu pendapat yang aku cenderung kepadanya dan membantah pendapat-pendapat yang lainnya, walaupun aku memberat-beratkan diri untuk membantahnya, karena di dalamnya sudah ada hawa nafsu. Ya, ini hawa nafsu itu luar biasa. Dia datang dari arah yang tidak kita sangka. Maka hati-hatilah daripada hawa nafsu. Naam, terkadang sebagian orang mengatakan dalam masalah ini yang kuat adalah pendapatnya ini, ya, pendapatnya fulan bin fulan, ya, dari ahlus sunnah, min ulama'is sunnah. Ya. Tatkala dia menyatakan ini, ternyata sudah ada hawa nafsu di dalamnya, karena lebih cocok dengan pribadinya. Ya. Atau terkadang seorang mengatakan qala syaikhi, qala syaikhuna kadza. Dia memegangi dengan kuat pendapat syekhnya, walaupun syekhnya adalah seorang ulama ahli sunnah. Tapi kenapa dia sedemikian kuat berpegang kepada pendapat syekhnya? Karena ini adalah syekhnya. Sedangkan yang lain dari kalangan para ulama, dia belum pernah belajar kepadanya, sehingga dia fanatik walaupun dalam masalah fikih, tapi ini adalah hawa nafsu. Itulah hawa nafsu. Jadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
disinilah butuh kita untuk memurnikan diri, memurnikan jiwa dari segala bentuk hawa nafsu tadi. Nah, yang kelima kata beliau, al-i'timadu ala qawli 'alimin aw da'iyatin, al-i'timadu ala qawli 'alimin ma aw da'iyatin ma wattiba'uhu walau khalafa ad-dalil wattadahat mukhalafatuh. Yang kelima kata beliau adalah bersandar kepada ucapan seorang ulama, ucapan seorang dai, dan mengikutinya walaupun menyelisihi dalil dan tampak jelas penyelisihannya. Bal inna ba'dahum yalwi a'naqal adillah liyastadilla biha ala qawli kabirihim wa man yattabi'unahu. Bahkan sebagian mereka sampai pada tingkat mengarahkan punuk-punuk dalil untuk dia berdalil dengannya, ya. Dia mengarahkan tengkuk-tengkuk dalil untuk dia berdalil dengannya atas pendapat pembesar mereka dan siapa yang mereka ikuti. Ini tadi yang sudah kita singgung, ya. Ini juga hawa nafsu. Jangan kita berpandangan, oh dia ulama us-sunnah, ya. Oh dia da'i ilallah, oh dia ustadz saya, oh dia tokoh dan sebagainya. Jangan. Ya. Kalau engkau tahu bahwa itu menyelisihi Al-Quran wal Hadits, jangan ikuti. Siapapun dia. Kalau engkau karena kecenderungan, apalagi mungkin terkadang seseorang itu gampang untuk saling membela, walaupun dalam perkara yang salah, itu didasari oleh historis. Ya, adanya sejarah masa lampau antara dia dengan orang itu. Ya, seperti itu adalah gurunya yang pernah mengajari dia, itu adalah ustadznya yang pernah memberi dia hidayah sehingga mengenal sunnah dan sebagainya, sampai kemudian akhirnya tatkala orang itu salah, dia berupaya sekuat tenaga untuk membenarkannya walaupun dia tahu orang ini menyelisihi dalil. Ya, ini adalah hawa nafsu. Makanya kata beliau, bahkan ada sebagian orang yang mengambil tengkuk adillah untuk dijadikan sebagai dalil atas pembelaan kepada ucapan pembesar mereka atau siapapun yang mereka ikuti. Ya, ini adalah hawa nafsu. Lepaskan diri kita dari semua perkara-perkara yang demikian ini. Ya, murnilah untuk mengikuti Al-Quran wal Hadits. Nah, yang keenam, al-intima'u lil ahzabi wat tanzimatis sirriyah wattiba'i aqwaliha wa awamiriha duna nadharin hal hiya muwafiqatun lisyara' am la. Yang keenam adalah menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan terselubung, gerakan-gerakan dakwah yang tersembunyi, mengikuti pendapatnya, mengikuti perintahnya, tanpa melihat apakah itu cocok dengan syariat atau tidak. Ini yang berlaku pada kaum pergerakan, di mana mereka bergerak di bawah tanah, ya, mengadakan koordinasi, mengadakan dakwah-dakwah yang bertujuan untuk membahayakan stabilitas pemerintahan muslimin dengan mengatasnamakan agama dan atas kepentingan kaum muslimin. Padahal di dalamnya terdapat hawa nafsu yang ada pada mereka. Nah, yang ketujuh yaitu ilzamul atba' bi fikrin muayyanin aw ra'yin muayyan aw kitabin muayyan wa tarbiyatuhum alaih a'ni ma yukhalifu syar'a wad dalil. Yang ketujuh, mengharuskan para pengikut dengan pemikiran tertentu, pendapat tertentu, kitab tertentu, dan mendidik mereka di atasnya. Maksudku adalah apa yang menyelisihi syariat dan dalil. Ini juga hawa nafsu. Ya, mengharuskan orang dengan pemikiran tertentu, pendapat tertentu, penilaian tertentu, sikap tertentu, kitab tertentu, dan dididik mereka di atasnya. Ini adalah hawa nafsu. Ya. Nah,
Sehingga kita marah kalau ada orang yang berpemikiran lain, berpendapat lain, mempelajari kitab lain dari apa yang ada pada kita. Padahal pemikiran itu masih pemikiran yang berada di dalam koridor Ahlus Sunnah, lingkaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab itu juga masih kitab dari kalangan Ahlus Sunnah, tetapi kita fanatik kepada hal-hal tertentu. Ini menunjukkan kepada hawa nafsu. Ya, menunjukkan kepada hawa nafsu. Baik. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pemaksaan sebuah pemikiran, sebuah sikap, sebuah penilaian kepada sesama Ahlus Sunnah terhadap sesuatu yang belum keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hawa nafsu. Ya, itu adalah hawa nafsu. Baik. Yang kedelapan, hirmanun nasi wa khassa al-atba' al-istima'a li kalami 'alimin salafiyyin. Yang kedelapan adalah mengharamkan manusia, melarang manusia khususnya para pengikut untuk mendengarkan ucapan seorang ulama, seorang yang berilmu salafi, ya, au qiraati kitabihi, atau membaca kitabnya, au muhawalati man intisharihi bi ayyi wasilatin kanat, atau berupaya untuk mencegah penyebarannya dengan cara apapun juga. Ini juga hawa nafsu. Ya, makanya ya, selama dia adalah seorang alim salafi, da'i salafi, ustadz salafi min ahli sunnah, tidak boleh seorang pun mentahdzirnya, siapapun dia. Barang siapa yang mentahdzirnya, ini adalah hawa nafsu. Ya. Melarang orang membaca kitab dari tulisan ahlus sunnah, ini adalah hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu. Nah, ini tadi yang dikatakan sebelumnya, memaksa orang untuk mengikuti pemikiran tertentu, pemahaman tertentu, kitab tertentu, ya, dalam keadaan tidak keluar daripada lingkaran ahli sunnah. Ya. Nah, dalam keadaan apa yang dipaksakan itu, ya, adalah sesuatu yang menyelisih syariat dan dalil terhadap sesuatu yang tidak keluar daripada tuntunan sunnah. Baik, mungkin saya perjelas seperti ini. Ya, terkadang sebagian alim dengan alim yang lainnya, seorang da'i dengan da'i yang lainnya, seorang ustaz kalau di tempat kita ini dengan ustaz yang lainnya, punya permasalahan-permasalahan yang tidak lepas dari satu dua penyebab. Ya. Maka kalau ada pemaksaan, pengharusan satu pemikiran, satu penilaian, satu sikap dari sebagiannya kepada sebagian yang lain terhadap para pengikut mereka, ya, misalnya jangan mendengarkan ustadz ini, jangan baca tulisan ustadz ini, jangan hadiri majelisnya, padahal ahlus sunnah, kan gitu. Ini adalah hawa nafsu. Ini adalah hawa nafsu. Nah, kenapa hawa nafsu? Karena kita tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghindar dan menghindarkan orang lain dari sesama ahlus sunnah. Siapa yang dilarang kita untuk mendekatinya? Ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Paham temu ya akhwan? Ini adalah hawa nafsu yang kita harus berhati-hati daripadanya. Karena yang demikian ini akan memecah belah persatuan kaum muslimin, khususnya lagi di antara ahlus sunnati wal jamaah. Ya, terkadang mungkin peringatan, tahdziran, ya, atau yang diistilahkan dengan tahdziran, ya, atau pemaksaan pendapat dan pemikiran, penilaian dan sikap itu tidak disampaikan di dalam majelis. Terkadang seperti itu. Tapi antara satu ikhwan dengan ikhwan yang lainnya, ya, antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya, saling bisik berbisik di belakang. Ya, ini juga
hawa nafsu. Lalu bagaimana yang tidak hawa nafsu? Ajaklah setiap orang untuk bersikap insaf. Ya. Ahlus sunnah dengan ahlus sunnah tidak boleh saling tahdir mentahdir. Mendengarkan ucapannya ataupun tulisannya, selama itu adalah benar. Adapun yang terjadi permasalahan di sana, terjadi khilaf di sana, terjadi perbedaan pendapat di sana, diselesaikan. Ahlus sunnah itu ada yang namanya munasahah. Dan munasahah itu ada caranya diajarkan oleh para ulama kita. Bainaka wa baina akhik, antara engkau dan saudaramu. Ya. Untuk lebih jelasnya bacalah bagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan tentang al-farqu bainan nasihati wat ta'yir. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga beliau menerangkan di sini, Asy-Syaikh Abdullah Az-Zufairi hafizahullah mengharamkan manusia untuk mendengar ucapan alim salafi, membaca kitabnya atau berupaya mencegah penyebarannya dengan segala cara, bi ayyi wasilatin kanat, dengan segala cara. Ini termasuk contoh hawa nafsu. Ya, contoh hawa nafsu. Nah, dan sebelumnya demikian pula mengharuskan pemikiran kepada orang padahal yang dinilai bukanlah sesuatu yang bisa dianggap keluar daripada sunnah. Baik. Yang kesembilan, adamu qabuli ayyi raddin aw kalamin yuqal 'anid du'atil mu'azzamina 'indahum. Yang kesembilan, tidak mau terima ada bantahan, ada pembicaraan yang disebutkan tentang dai-dai yang diagungkan menurut mereka. Ya. Naam. Awil munadzirin awil muwajjihin lahum, atau orang-orang yang mengarahkan mereka. Ya. Hatinya tidak besar, dadanya tidak lapang untuk mendengar adanya kritikan, adanya bantahan, adanya pembicaraan mengenai orang-orang yang mereka agungkan dari kalangan duat. Ya, seolah-olah dai yang dia agungkan ini adalah orang yang maksum, tidak mungkin salah. Ya. Sehingga kalau ada orang yang bertentangan dan bermasalah dengan dai yang diagungkan ini, dianggap orang itu menyimpang. Ini juga hawa nafsu. Ya. Seorang yang murni untuk al-haq, dadanya harus lapang, hatinya harus besar menerima kritikan, apakah tentang dirinya atau siapapun yang diagungkannya, dai, alim, selama kritikan dan bantahan itu adalah kritikan dan bantahan yang benar. Nah, barakallahu fikum. Wa yaj'aluna hadha ar-radd aw hadha al-kalam min babil hasad la min babil ghira 'ala ad-din wan nasihati likulli muslim. Ya. Dan mereka menjadikan bantahan ini, ucapan ini, pembicaraan ini dianggap termasuk dari kedengkian, bukan karena kecemburuan di atas agama, wan nasihati likulli muslim, dan bukan karena saling menasihati di antara kulli muslim, di antara setiap muslim. Jadi dianggapnya kritikan, dianggapnya bantahan, dianggapnya pembicaraan tentang dai yang diagungkan ini sebagai kedengkian. Ya. Itu karena dengki, itu karena iri, itu karena sakit hati. Itu kan barisan BSH. Apa artinya barisan BSH? Barisan sakit hati. Sehingga mereka berbicara seperti itu. Jangan. Ya. Jangan dianggap demikian. Nah, karena yang seperti ini adalah sikap yang memperturutkan hawa nafsu. Tapi bagaimana yang benar? Yang benar kita lihat apa kritikan itu, apa bantahan itu, ya, apa pembicaraan tentang dai yang kita agungkan ini, benar atau tidak? Ya, jikalau seandainya tidak, selesai permasalahannya. Ya. Dengan lapang kita akan menyanggah semua pembicaraan-pembicaraan itu dengan ilmu yang ada pada kita. Karena ternyata pembicaraan-pembicaraan itu tidak benar, kita pun yakin dan tenang. Gitu. Kalau seandainya benar, kita mau bilang apa? Ya. Walaupun datangnya dari orang yang hasad sekalipun, kalau yang dikatakan tentang dai yang kita agungkan ini adalah kebenaran, apakah kita akan tolak kebenaran itu karena yang mengatakannya adalah seorang yang hasad? Apa jawaban kita? Tentu tidak. Ya, karena yang namanya kebenaran itu kita terima daripada Al-Quran wal Hadis,
kebetulan Allah keluarkan kebenaran itu dari mulut orang yang hasad. Bukan berarti kita membenarkan orang yang hasad ini karena hasadnya, tetapi karena apa yang diucapkannya adalah benar, sesuai dengan Al-Quran wal hadis dan bimbingan salaf, ya, sesuai dengan arahan para ulama kita. Nah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membenarkan ajaran syaitan kepada Abi Hurairah, diajarkan ayat kursi untuk menangkal gangguan-gangguan jin, ya, diajarkan ayat kursi. Tayyib, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Hurairah melaporkan kepadanya, sadaqaka wa huwa kadzub, dia telah benar kepadamu padahal dia adalah pendusta. Ya. Abu Hurairah di sini mengambil ajaran itu bukan dari syaitannya, tetapi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan apa yang diajarkan oleh syaitan tersebut. Ya. Demikian pula bukan kita melihat kepada orang hasadnya, tetapi kita melihat bahwa apa yang diucapkannya itu benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan bimbingan para ulama. Itu. Barakallahu fikum. Jadi inilah sikap yang benar untuk dilakukan apabila kita mendengar bantahan ataupun pembicaraan mengenai dai yang diagungkan. Baik. Qala ini walaupun pembicaraannya diarahkan kepada ahlul bidah, ya, tetapi kita sebagai ahlus sunnah juga harus waspada diri, jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh ashabul bidah. Qala au ittiba'uhum liqa'idah, atau dianggap au ittiba'ihim liqa'idah, atau dianggap karena mereka mengikuti qaidah anna ta'na bainal aqrani mardud, bahwasanya celaan di antara teman sejawat adalah perkara yang tertolak, ya, karena dianggap selevel, satu tingkatan, teman sejawat, maka antara yang satu dengan yang lain kalau ada kritikan itu tidak bisa diterima. Tidak demikian. Ya, bahkan jikalau seandainya kritikan itu datang dari orang yang lebih rendah sekalipun, ya, dari orang yang mungkin tidak bernilai di hadapan kita, kalau itu adalah kebenaran, maka kebenaran itu di atas segalanya. Ya, menjadikan orang yang kecil menjadi besar karena al-haq yang diucapkannya lebih besar dari siapapun juga. Nah, barakallahu fikum. Baik. Li'annahu mabniyun 'ala at-tanafusi bainahum. Kenapa nasihat dari teman sejawat itu tidak diterima? Celaan dari teman sejawat itu tidak diterima? Alasannya karena dibangun di atas saling berlomba di antara mereka. Ada persaingan di antara mereka. Ya, walaupun ada persaingan, kalau itu kebenaran harus diterima. Ya. Kalau tidak menerimanya itu adalah hawa nafsu. Wa bidzalika ta'anu fin niyyat. Oleh karena itu mereka pun mencoba untuk mencacat niat orang lain. Ah, itu kan niatnya karena begini dan begitu. Ya. Kenapa dia mengkritik? Kenapa dia berbicara tentang fulan dan allan? Itu kan karena tersinggung, misalnya, sakit hati. Ya seperti tadi, hasad, dengki, iri. Atau karena tidak dilibatkan ini, tidak dilibatkan itu, dan sebagainya. Ya. Ini namanya mencacat niat orang lain, padahal niat itu yang tahu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka menolak dengan alasan ini, mengabaikan kritikan karena alasan ini merupakan hawa nafsu. Wa bata'adu an amrillahi biwujubi ihsanidh dhanni min jihah. Dan mereka menjauh dari perintah Allah untuk berbaik sangka, kewajiban untuk berbaik sangka dari satu sisi. Wa qadau ala aslin min usulid din, wa huwa raddu ala al-mukhalif min jihatin ukhra. Dan mereka menghabisi prinsip dari salah satu prinsip agama, yaitu bolehnya membantah atas orang yang menyelisihi dari sisi yang lainnya. Jadi kata beliau, orang yang mengabaikan kritikan kepada dai yang diagungkan ini, ya, pertama
mereka telah berburuk sangka. Tidak mengindahkan perintah Allah untuk berbaik sangka kepada sesama muslim. Ya. Justru malah mereka berburuk sangka sehingga menolak kritikan. Ya. Yang kedua, mereka meruntuhkan prinsip bolehnya membantah kepada orang yang menyelisihi. Ya. Di dalam Islam, ya, di dalam sunnah Nabi SAW, siapapun yang kita ketahui melakukan kesalahan, itu boleh kita bantah. Tinggal siapa yang salah. Kalau yang salah itu dari kalangan ahlul ahwa, para ulama tegas, keras, ucapannya ibarat pedang yang terhunus kepada ahlul bid'ah wal ahwa di dalam membantah mereka. Kalau yang tersalah itu dari kalangan ahlus sunnah, apalagi min ulama'is sunnah, maka para ulama itu memiliki adab, menghargai, menghormati sesama ahlus sunnah, tetapi membantah tetap membantah, mengkritik tetap mengkritik. Dalam rangka apa? Sehingga al-haq di kalangan mereka itu murni. Ya. Al-haq murni di kalangan mereka. Mereka tidak hanya mau berbicara tentang kebaikan mereka, tetapi mereka mau berbicara tentang kejelekan mereka. Sehingga dada mereka lapang untuk menerima kritikan apapun juga. Ini al-haq. Ya. Adapun menolak kritikan dengan alasan-alasan yang disebutkan, ini pertama su'udzan dengan anggapan-anggapan yang tidak baik. Yang kedua, meruntuhkan prinsip membantah atas orang yang menyelisihi al-haq. Ya, wa nasu wa tanasu wa nasaw au tanasaw anna al-jarh al-mufassar yu'khadhu bih wa yuqaddamu 'ala at-ta'dil. Mereka lupa atau mereka pura-pura lupa bahwa cacat yang diterangkan sebabnya itu harus diambil daripada rekomendasi yang diberikan. Baik. Yang ke-10, qiyamuhum biharqi kutubi ahli sunnah. Ya, mereka membakar kitab-kitab ahli sunnah allati tuwaddihu ad-din as-sahih, yang menjelaskan agama yang benar, wa taruddu 'alal mukhalifin, dan membantah atas orang-orang yang menyelisihi. Fayaqumu man tarabba 'ala at-tahazzub lil hawa wal askhas biharqi dzalikal kitab. Maka orang-orang yang terdidik di atas kefanatikan golongan kepada hawa nafsu dan kefanatikan kepada tokoh-tokoh tertentu, mereka membakar kitab itu. Wa fil muqabil yaqumuna binashri kutubi ahlil bid'ah, dan pada sisi yang lainnya mereka justru menyebarkan kitab-kitab ahlil bid'ah. Nah, ini juga hawa nafsu. Ya, juga hawa nafsu. Al-hadi ashar, yang ke-11, al-amalu ala tashwihi suratil ulama fi nufusil ammah wasyabab. Ya, melakukan pengkaburan terhadap profil ulama pada jiwa orang awam, keumuman kaum muslimin dan para pemuda. Wa wasfihim liwarasatil anbiya bi awsafin munaffirah. Wa wasfuhum liwarasatil anbiya'i bi awsafin munaffirah, dan mereka mensifatkan para pewaris nabi yaitu para ulama dengan sifat-sifat yang membuat manusia lari, li ajli sarfin nasi anhum, agar manusia berpaling daripada mereka. Wadzalika, yang demikian itu, mithlu ittihamihim bi annahum umala, tuduhan mereka kepada para ulama bahwa para ulama itu adalah para penjilat, wa annahum mudahinun mutazlifun, bahwasanya para ulama itu adalah orang-orang yang berwajah dua, bermuka dua. Nah, aula yafhamunal waqi', atau para ulama itu tidak paham realita. Wa ghairu dzalika minal harakat wal asalib tijahal ulama, dan yang selain itu dari gerakan-gerakan dan cara-cara menghadapi ulama. Wallati hiya fi ghayatil khufti wad dana'ah, yang merupakan berada pada puncak kejelekan dan kerendahan. Na'udzubillahi minal khudlan wa zaighil qulub. Nah, ya banyak sekali tuduhan-tuduhan ahlul bidah yang berdasarkan hawa nafsu terhadap para ulama. Menyatakan penjilat, bermuka dua, ulama usultan, ulama penguasa, ya, ulama yang kolot, ya, atau dengan istilah lain maktabah yang sudah usang, hanya karena tahu tentang kitab-kitab kuno, tidak tahu bagaimana perkembangan zaman,
dan lain sebagainya. Ini adalah hawa nafsu. Yang ke-12, ittikhadul kadhibi wasilatan linashri da'watihim, menjadikan dusta itu sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah mereka. Ya. Dusta dianggap sebagai sarana dakwah. Ini adalah hawa nafsu. Karena memang di kalangan mereka bahwasanya al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan membolehkan segala cara dan sarana. Ini kaidah Yahudiyah. Ya, sehingga mereka akan melakukan dusta, tipu daya, tipu muslihat. Ya, hal-hal yang dilarang di dalam agama ini dengan alasan ini dakwah. Ini adalah hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu dakwah itu harus dijalani dengan cara yang benar. Dakwah itu benar. Ya. Dakwah itu adalah al-haq. Tatkala didirikan di atas Alkitab was-sunnah, caranya pun harus al-haq. Karena suatu yang benar kalau dengan cara yang salah, maka tidak akan bisa membenarkan cara yang salah ini. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita melihat sebuah dakwah didukung di atas al-batil dengan alasan dakwah, ketahuilah bahwa itu adalah hawa nafsu. Kalau ada yang mengatakan kita menjaga dakwah kita ya, dengan alasan dakwah, ini dakwah dan sebagainya, kemudian memecah belah, membuat pertikaian, membuat perselisihan, mengkotak-kotak kaum muslimin ya, tanpa al-haq. Ya, terlebih lagi kalau itu dilakukan di kalangan ahlus sunnah, ini adalah hawa nafsu. Nah, yang penting setiap kejelekan yang dijadikan sebagai wasilah dakwah adalah hawa nafsu. Kata beliau sebagai penutupnya, wa ma dzakarna innama ghaidun min faid min asalibi wa a'mali ahli zayghi wal hawa. Apa yang kita sebutkan ini hanya sekelumit, segelintir dari cara-cara dan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menyimpang dan pengikut hawa nafsu. Wa kulluha mudda'atun limu'aradatil haq, dan semuanya itu diklaim, diakui untuk menentang al-haq. Wa saddin an sabilillah, dan juga untuk memalingkan daripada jalan Allah. Wa muhawalatin li'itfa'i nuril haq, dan upaya untuk memadamkan cahaya kebenaran. Wa maslaki salafi hadhil ummah, dan upaya untuk memadamkan cahaya cahaya jalan daripada salaf umat ini. Walakin anna lahum dzalik, tetapi bagaimana bisa mereka memadamkan cahaya Allah? Wal harbu sijal, karena peperangan itu adalah ibarat roda yang berputar, terkadang menang terkadang kalah. Wal ghalabah li ahlil imani wal ittiba', dan kemenangan pasti bagi orang-orang yang beriman dan mengikuti sunnah Nabi. Was-sa'idu, perhatikan ini adalah kalimat yang perlu dicatat di dalam hati kita. Beliau mengatakan was-sa'id man kana sayfan mujarradan ala ahlil ahwa'i wal ibtida', dan orang yang bahagia adalah orang yang menjadi pedang yang terhunus kepada ahlul ahwa wal ibtida', bukan kepada ahli sunnah wal jamaah. Baik. Ya, kalau kepada ahlul bidah tidak ada kompromi. Baik, ahlul bidah ini adalah sikap yang ditinggalkan oleh as-salaf. Wa in kana jaulatu ahlil ahwa'i sa'atan, ya, dan jikalau seandainya kekuasaan ahlil ahwa itu hanya sesaat, fajaulatu ahlil haqqi ila qiyamis sa'ah, maka kekuasaan ahlil haq itu akan berlangsung sampai datangnya hari kiamat nanti. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dan Allah itu pasti menang, pasti kuasa atas urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Naam. Wal ya'lamis sunni, kata beliau, annahu yajibu alaihi ay yakuna daiman salan sayfahu wa rumhahu ضد الشيطان وأتباعه
min ahlil ahwa'i wal bid'ah hatta la yakuna farisatan lahum. Dan hendaklah seorang sunni mengetahui bahwasanya wajib atasnya secara terus-menerus menghunuskan pedang dan menegakkan tombak melawan syaitan dan para pengikutnya dari kalangan ahlil ahwa wal bid'ah hatta la yakuna farisatan lahum, sehingga dia tidak menjadi korban untuk mereka. Jadi sikap yang seperti ini bukanlah semata-mata untuk kebaikan ahlul bidah, tapi yang lebih penting lagi daripada itu supaya kita selamat daripada ahlul bidah. Karena kemungkinannya hanya ada dua, ya. Imma kita tegas kepada mereka sehingga kita tidak menjadi korban mereka, atau kita lembek, ya, kita pelin-pelan kepada mereka dan berikutnya kita akan menjadi santapan mereka. Pilih salah satunya. Tentunya seorang sunni tidak mau menjadi santapan ahlul bidah. Itulah kenapa mereka menampakkan ketegasan kepada ahlul bidah, karena ketegasan itu menyelamatkan mereka daripada kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan oleh ahlul ahwa, ahlul bidah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.